Akan menjelaskan mengenai chapter 3, yaitu dari teori. Yang pertama itu jelaskan apa itu random forest. Jadi random forest itu yaitu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi tersebut dilakukan melalui penggabungan pohon atau tree dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Pemenang dari tree yang terbentuk ditentukan dengan vote terbanyak. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada gambar. Misalkan di sini tuh yang banyak voting itu yang blue. Jadi hasilnya tuh yang dipilih adalah yang blue. Nomor 2, jelaskan cara membaca dataset kasus dan artikan makna setiap file. Yang pertama, download dataset terlebih dahulu, lalu buka dengan menggunakan software Spider guna melihat isi dari dataset tersebut. Kemudian, data tersebut memiliki ekstensi file bernama .txt yang di dalamnya terdapat kelas dari field. Misalnya, pada data jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks tersebut berisi angka yang dimiliki makna berupa jenis burung, bahkan nama burung, sedangkan field yang memiliki nilai berupa 0 dan 1 yang dimana sifatnya boolean atau ya dan tidak. Hal ini dikarenakan komputer hanya dapat membaca bilangan biner, maka dari itu field yang diisikan berupa angka. Artinya angka 0 berarti tidak dan angka 1 itu ya. Dan selanjutnya itu adalah cross validation. Sebuah teknik validasi model yang berfungsi untuk melakukan penilaian bagaimana hasil analisis statistik akan digeneralisasi ke data yang lebih independen. Jadi biasanya itu digunakan dengan tujuan prediksi dan ingin memperkirakan seberapa akurat model prediksi yang dilakukan dalam sebuah praktek. Tujuannya itu untuk mendefinisikan dataset, untuk menguji dalam fase pelatihan, untuk membatasi masalah seperti overfitting dan underfitting, serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana model akan digeneralisasikan ke set data independen. Lalu jelaskan apa arti skor 44%, 27, dan 29. Skor 44% diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung, yang dimana proses tersebut pembagian data testing dan data training melalui proses menghasilkan skor sebanyak 44%. Pembanding dalam tingkat keakuratan. Pada decision tree akan memperoleh data lebih kecil, yaitu sebanyak 27%. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree dan lalu disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SVM memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan data yang memiliki masih bernilai netral sehingga tingkat keakuratannya masih belum jelas. Kemudian cara membaca confusion matrix. Nah, untuk membacanya menggunakan ini. Jadi numfig.clf
figure diambil dari CLF. Ini tuh fig itu figure yang diambil dari CLX. Terus AX sebagai projection 3D, ini fig.gca projection 3D. Kemudian X sebagai indeks 0 dan Y indeks 1 dan Z indeks kedua. Kemudian ini gambar dan contoh confusion matrix. Kemudian voting random forest. Jadi seperti yang tadi telah disebutkan pada di sini nih. Contoh voting, misalkan dari voting itu yang dapat dihasilkan blue ada 3. Berarti hasilnya yang terbanyak itu adalah blue. Kemudian pada prakteknya di sini saya menggunakan makanan. Jadi di sini ada melakukan import pada library pandas sebagai tia. Kemudian di sini saya menggunakan makanan, variabel makanan. Nah, ini x-nya tia. Lalu kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Makanan kesukaannya ini. Lalu nanti akan masuk ke variabel kolom data nama X, data tipenya data frame, size-nya 4,1 dan kolom namanya makanan. Kemudian yang kedua variabel makanan yang berisi pizza ini. Yang kedua melakukan import numpy sebagai nama saya sendiri. Kemudian membuat matriks dengan numpy menggunakan fungsi I. Kemudian mendeklarasikan matriks X yang telah dibuat dan melakukan print. Nah, apabila di print hasilnya itu seperti ini. Dan di sini akan menambahkan satu variabel yang bernama matrix underscore X, bertipe datanya itu float 64. Nah, seperti ini. Kemudian yang soal nomor 3, import matplotlib.pyplot as tia. Ini menggunakan npm, memberikan label pada X, ini pada Y, dan ini membentuk hasil plot berbentuk grafik. Nah, hasilnya yang dihasilkan itu seperti ini. 1174086. Kemudian ini yang selanjutnya yang selanjutnya mengimport pandas spd dengan library img.att sebagai pembaca file. Di sini saya mendapatkan error. Kemudian ini img.att.head menampilkan data yang dibaca dari tadi tetapi hanya paling atas. Nah, di sini masih terlihat error. Nah, ini sudah berjalan beberapa error.